Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung. Tentunya kembali lagi di channel YouTube-nya Diskominfo Kota Bandung dalam program Bandung Menjawab. Dan seperti biasa di Bandung Menjawab edisi kali ini diselenggarakan berbeda tempat nih. Ini kita menyelenggarakan masih di Balai Kota Bandung tapi di Auditorium Rosada Balai Kota Bandung. Tentunya di edisi hari Kamis tanggal 21 Maret 2024. Dan mudah-mudahan untuk warga Bandung yang masih menjalankan ibadah puasanya masih tetap semangat, masih tetap diberikan kesehatan karena kita tinggal beberapa hari lagi menuju hari kemenangan. Dan seperti biasa bersama saya Haris Bram yang alhamdulillah insya Allah bakal memandu Bandung Menjawab pada hari ini. Dan Haris juga selain menyapa wargi Bandung yang ada di rumah, Haris juga mau menyapa terima kasih buat Akang Teteh dari teman-teman media yang sudah hadir di Auditorium Balai Kota Bandung. Dan untuk edisi kali ini patut disimak sama wargi Bandung semua karena ini pembahasan yang memang harus diketahui sama wargi Bandung dan mungkin banyak wargi Bandung yang sudah mau mempersiapkan mudik ya di Lebaran tahun ini seperti apa sih? Apakah ada fasilitas nggak sih dari pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Perhubungan? Dan alhamdulillah sekarang di sini kita sudah kedatangan narasumber bersama kita ini ada Pak PLH Kadis Hub Kota Bandung yaitu ada Bapak Asep Koswara. Sampurasun Pak Asep. Rampes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman media yang kami hormati dan kami banggakan. Selamat menjalankan puasa bagi yang puasa. Kalau bagi yang tidak gimana Pak Asep? Buka aja. Ya Pak Asep tekap dipancing ya Pak Asep ya. Tapi Pak Asep sehat Pak Asep? Alhamdulillah harus sehat. Alhamdulillah. Pak Asep, ini kan sesuai tema kita, mungkin teman-teman Akang Teteh Media, terus juga wargi Bandung ingin menanyakan persiapan nih Pak Asep mudik tahun 2024 yang kayaknya kan mudik pasti tiap tahunnya apalagi di tahun sekarang pasti melonjak nih kayaknya ya Pak Asep. Ini persiapannya dari Dinas Perhubungan seperti apa Pak Asep? Jadi Dinas Perhubungan adalah salah satunya ujung tombak ya di dalam persiapan mengenai angkutan lebaran, yaitu sarana, prasarana, dan SDM. Kami kolaborasi dengan jajaran kepolisian, dengan TNI, dengan stakeholder yang ada di pemerintah Kota Bandung. Salah satunya ada dengan Dinkes, yaitu dalam rangka memberikan layanan kesehatan kepada warga masyarakat Kota Bandung yang akan mudik dan kepada pengemudi-pengemudi yang akan mudik membawa penumpang. Jadi kami telah menyiapkan sekitar 706 orang untuk dalam rangka mempersiapkan mudik ya, mudik gratis maupun pengaturan lalu lintas. Jadi ada 706. Itu dibagi 3 ya. Salah satunya untuk ramcek, petugas ramcek, untuk petugas ATCS, untuk petugas PJU PJL. Bila mana suatu saat ada PJU PJL atau ATCS atau APIL yang mati, kami persiapkan. Yang kedua adalah mengenai pengaturan lalu lintas. Ya, ada pospam. Di pospam itu ada 10 pospam. Kami kolaborasi dengan jajaran kepolisian untuk pengaturan lalu lintas. Ada juga untuk pengaturan titik-titik kemacetan, ada yang 38 titik kemacetan. Yang paling susah itu adalah setelah atau pasca lebaran. Pasca lebaran, Kota Bandung itu pasti akan didatangi oleh wisata domestik yang dari luar kota. Walaupun di Kota Bandung itu tidak ada yang namanya tempat wisata, tapi transitnya ada di Kota Bandung. Makanya kami menyiapkan salah satunya anggota sebanyak 500 orangan untuk pengatur lalu lintas dalam kemacetan, yaitu jalur atas, misalnya di Dago ya, Dago Jejawai Kecil, Simpang Dago, begitu juga Ciumbulit, dan begitu juga ke daerah Lembang yang dari Sukajadi ke atas. Nah itu salah satu titik poin yang akan kami persiapkan. Begitu juga di dalam salah satunya adalah untuk persiapan mudik sendiri. Jadi kami punya 2 terminal tipe A, ada Cicahem, ada Leuwi Panjang. Jadi untuk memberikan kenyamanan kepada pengguna kendaraan itu, kami ramcek dulu ya. Ramcek ada yang di pool itu untuk bis-bis pariwisata. Kenapa bis pariwisata harus diramcek? Karena bis pariwisata itu tidak datang ke terminal untuk diramcek, tapi dia dari pool menjemput penumpang
di daerah mana. Kan itu tidak akan termonitor oleh kita. Jadi sebelum dia berangkat, dari mulai tanggal 27 sampai tanggal 2 April kami melaksanakan salah satunya ramcek di Pulpol. Di ramcek itu salah satunya ada yang berdasarkan laik jalan, ada berdasarkan laik operasi. Apa bedanya laik jalan dengan laik operasi kan itu? Kalau laik jalan itu salah satunya kendaraan itu harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalannya. Kalau laik operasi adalah tentang surat-surat. Ada SIM, ada STNK, ya, ada KP-nya, memenuhi tidak. Itu salah satunya, Bang. Nah, misalkan Pak Asep ini kan udah dicek ya, kayak misalkan bus-bus yang apa transportasi lah ya. Kalau misalkan gak layak, apakah ada sanksi tersendiri dari Dinas Perhubungan atau ada himbauan kepada pelaku transportasinya tersebut? Kadang kan takutnya bising aja ada yang memaksakan gitu Pak Asep. Wah, ini mah nggak kecek nih sama Dinas Perhubungan. Misalkan tetap jalan, itu ada sanksi atau teguran apa gitu Pak Asep? Jadi kalau misalnya itu dipaksakan, kemarin di tol Gate Halim keluar itu terjadilah tabrakan beruntun. Nah, kalau laka jol, laka kecelakaan menonjol itu nanti semua turun. Ya, kenapa penyebabnya? Apakah kendaraan? Apakah supirnya? Apakah jalannya? Apakah cuacanya? Jadi ada 4 yang mengakibatkan kendaraan itu kecelakaan. Supir, kendaraan, jalan, dan cuaca. Nah, jangan sampai di momen-momen yang krusial ini yang semua orang melakukan, salah satunya adalah untuk mudik Lebaran, terjadi laka jol, itu akan bahaya. Makanya apa yang disampaikan, sekecil apapun kendaraan itu tidak memenuhi persyaratan teknik laik jalan, kita tolak, sudah diperbaiki. Misalnya, kita meriksa kendaraan itu sudah laik jalan, tapi untuk memperlihatkan keabsahan laik jalan itu apa? Berarti harus diuji. Tapi kartu ujinya itu misalnya 1 hari udah habis, tidak bisa ditolerir, harus pergi diuji dulu baru bisa, kan itu. Walaupun karena itu masih baru, tapi untuk meyakinkan bahwa itu kendaraan itu laik jalan dengan surat. Seperti kita nikah ada surat Nikah. Yang belum nikah belum ada Surat kawin. Gitu. ya. Itu. Oh, jadi memang ada dicek dulu terlebih dahulu ya Pak. Tapi sejauh ini apakah Dinas Perhubungan memang udah berjalan pengecekan ini Pak Asep? Jadi saya sampaikan tadi itu mulai tanggal 27 kemarin kami melaksanakan ramcek itu di Cititran, itu dekat rumahnya Mang Tommy di Cibiru. Ya. Kemarin udah 27 kami periksa, kenyataannya itu laik jalan dan laik operasi. Karena mobilnya kalau di wisata itu kan baru-baru kan gitu. Tapi baru itu belum tentu jaminan untuk selamat. Kan ada orang, ada kendaraan, ada cuaca, ada faktor jalan. Ada 4 faktor yang menyebabkan kecelakaan. Mobilnya fit, jalannya bagus, cuacanya bagus, supirnya nunutan. Nah, insya Allah gitu. Ya, itu sekecil apapun kita ngelenyap pasti akan melencengnya kemana gitu. Betul. Nah, itu. Jadi harus fit semuanya. Jadi insya Allah lah ya untuk warga Bandung atau masyarakat yang menanyakan masalah kesiapan atau benar-benar layak jalan nggak transportasi yang ada di Kota Bandung, insya Allah dengan adanya Dinas Perhubungan mengecek ini, ya insya Allah lah layak ya dari segi. Betul, kemarin juga saya memeriksa di Terminal Cicahem ada 24 kendaraan, ya saya bongkar semua. Karena ini salah satunya ya buat teman-teman media yang saya hormati dan saya banggakan. Tanpa media saya tidak bisa seperti ini ya. Sehat media ya. Sehat. Jadi gini, salah satunya lagi trendy itu adalah klakson telolet. Oh itu Kang Febri biasanya suka joget-joget tuh Kang Febri kalau ada klakson itu ya. Semua di mana-mana itu akan menyebabkan salah satunya kecelakaan untuk para pendengarnya. Anak-anak kecil lagi bulan puasa ngabuburit, megang ini. Nggak lihat jalan di mana, pokoknya ngejar-ngejar. Nah itu salah satu penyebab kecelakaan bagi yang mendengarnya. Bagi kendaraannya itu penyebab juga. Karena untuk menggerakkan suara klakson itu dari udara. Udara adalah untuk menggerakkan sistem pengereman. Kalau udaranya kurang, efisiensi remnya akan berkurang. Makanya saya kepada teman-teman penguji di bawah
Kalau ada yang namanya klakson telolet, mau tidak mau harus dibongkar. Karena itu akan menyebabkan salah satunya kegagalan sistem pengereman. Kalau sudah gagal sistem pengereman, kemana kita harus? Paling nggak doa ke Allah supaya tidak terjadi, paling disangsakan karena gawir kan gitu. Naudzubillahi. Makanya sebelum itu terjadi, buang telolet. Itu salah satunya. Tuh ya, ini buat para pelaku transportasi juga. Jadi itu nggak boleh ya telolet mulai dari sekarang nih untuk wargi Bandung. Tapi Pak, kalau masyarakat kan kadang kalau misalkan di menjelang mau mudik seperti ini takut kehabisan stok bus ya. Aduh, saya teh kebagian gaya mau mudik ke Garut atau mau mudik ke Tasik dan sebagainya. Apakah ada armada tambahan nggak Pak untuk di terminal-terminal atau yang tadi kata Pak Asep di Leuwi Panjang, di Cicahem, untuk armada bus sendiri ada penambahan nggak Pak Asep? Jadi untuk armada itu misalnya kalau penumpangnya misalnya banyak, kita sudah punya menyiapkan kendaraan bis cadangan ya. Jadi kalau misalnya di terminal Leuwi Panjang itu ada sekitar 248 ya kendaraan untuk angkutan kota antar provinsi. Beritu yang namanya AKAP ya. Terus ininya 8 trayek. Untuk AKDP adalah angkutan kota dalam provinsi. Misalnya dari Tasik ke Bandung, Sukabumi itu namanya AKDP. Itu ada sekitar 313. Jadi total ada di terminal itu sekitar 561. Seluruhnya ada 16 trayek. Jadi untuk kekurangan bis itu armada tidak mungkin lah. Pasti saya udah persiapkan. Begitu juga di terminal Cicahem. Betul. Ya makanya saya dari pemerintah Kota Bandung, Dinas Perhubungan Kota Bandung mengadakan mudik gratis kan gitu. Yang ke Jawa udah habis semua. Jadi total 234 kita pakai bis-bis reguler yang ada di terminal-terminal ya. Jadi tidak pakai mobil bis pariwisata. Kasihan mereka yang sudah kosong ya, hari Lebaran ini dia harusnya mengambil untung, malahan ke bis pariwisata. Jadi kita memanfaatkan yang ada di terminal-terminal untuk angkutan bis mudik gratis. Jadi udah habis Pak mudik gratisnya sekarang atau masih bisa? Kalau untuk Jawa itu habis semua, tinggal Tasik dan Kuningan belum. Kuningan sekitar 17, Tasik tinggal 20 dari 40. Ya makanya teman-teman media kalau mau ke Tasik tuh mumpung gratis, saya kasih gratis. Nah, tapi jangan pulang lagi terusnya di Tasik gitunya. Tasik. Tapi Pak Asep ini tadi kan Pak Asep bilang ini untuk warga Bandung yang mau ke Tasik atau jurusan yang masih memang bisa ada program mudik gratis ini harus kemana daftarnya? Jadi ini? daftarnya kita bukan di online, offline aja. Karena apa? Kalau di online itu dia daftar, harus datang kembali apa. Kalau gitu mah kan daftar, udah sekalian bawa karcisnya, beres tinggal datang gitu aja. Misalkan jadi di terminal Cicahem. Misalkan Kang Febri nih, misalkan dia mau ke Tasik. Kuningan dia dia mah Kuningan, misalkan Kuningan kosong kene gitu. Misalkan atau Kang Tommy mau ke Kuningan atau ke Tasik, itu datang ke terminal langsung daftar. Ya. Oh. Dikasih nanti karcis. Benar. Yeah. Nah Pak, kalau yang nggak kebagian tiket mudik gratis, misalkan biasanya kalau Lebaran suka ada lonjakan tiketnya jadi naik, gening Pak. Itu apakah dari Dinas Perhubungan sendiri memantau kepada pelaku transportasi dengan yang menaikkan harga di bulan Ramadan? Ada. Jadi ada tim untuk melihat, kan untuk ini tuh kalau zaman dulu mah ada naik tuh, ada yang namanya apa gitu. Sekarang mah ada standar gitu ya. Misalnya ada naik misalnya, tapi jangan melebihi gitu. Harus ikuti pasar. Kalau bisa bayarnya cashless atau uang elektronik. Tuh. Namanya sekarang ada tuslah. Yang nama tuslah itu. Dulu kan zaman tuslah, sekarang tidak ada tuslah tapi mengikuti pasar ya naiknya. Jadi di situ ada tim yang mengakomodir bila mana suatu perusahaan itu menaikkan tarif untuk misalnya mudik itu terlalu mahal. Oke. Nah, ini sekarang mungkin udah kita mulai buka ya buat Akang Teteh Media yang ingin menanyakan atau diskusi sama Pak Asep selaku dari Dinas Perhubungan Kota Bandung terkait mudik 2024. Tapi Pak Asep, kalau lihat ini prediksi dari Pak Asep dari tahun kemarin 2023, 2024 ini lonjakannya pemudik semakin banyak yang mana Pak Asep? Tahun 2023 kemarin atau bahkan tahun ini, atau misalkan kata Pak Asep tahun ini kayaknya lebih
banyak deh. Tahun ini lebih banyak, itu ada peningkatan kurang lebih berapa lupa lagi saya teh. Tapi 2024 lebih naik, lebih banyak dibanding Ya, 2023 ya Pak Asep. ya lebih naik dari 2002, 23 naik, 2024 naik lagi sekitar adalah sekitar 2%, 3% mah gitu. Oke. Karena ekonomi kita sudah agak membaik gitu. Benar ya. Boleh, sekarang kita buka dulu yuk Akang Teteh. Dari Teh, boleh. Kang Abay, ada mic Kang Abay? Ini aja yang ini tolong atuh Kang Abay. Iya ya, sok suaranya aja, suaranya aja. Tapi pakai mic ya. Telolet. teloletnya. Kemudian untuk apa tindakannya seperti apa gitu? Terima kasih. Jadi saya langsung jawab aja ya. Telolet itu yang saya sampaikan tadi adalah mengurangi efisiensi sistem rem utama. Sistem rem utama itu semua empat rodanya itu berkurang. Apalagi nanti kalau dibebani dengan penumpang misalnya 40 seat penuh. 40 seat kali 60 orang. Ya, 60 seat kali 60 kilo. Nah, itu berapa? Jadi kalau pengeremannya kurang ya otomatis akan, ya mudah-mudahan tidak terjadi kecelakaan. Itu yang pertama. Makanya untuk klakson telolet itu nggak boleh. Kedua, di dalam Undang-Undang 22 2009 dan PP 55 tahun 2012 tentang kendaraan, bahwa untuk klakson telolet itu ada ambang batasnya ya. Dari 83 dB sampai 118 dB. Jadi kalau melebihi itu salah dan akan ditilang maksimal sebesar 500.000. Makanya di Kota Bandung itu suka dibongkar semuanya, baik yang di Lamcek maupun di pengujian. Karena apa? Itu salah aturan. Tapi kalau sudah kembali ke pool, kita tidak bisa untuk, apalagi operasionalnya misalnya ke Jawa Timur, di Jawa Timur dia nyanyi-nyanyian itu salah satu. Jadi telolet itu tidak boleh karena ambang batasnya melebihi yang telah ditentukan, yaitu 83 dB sampai 118 dB. Kedua, untuk menggerakkan suaranya itu ngambil dari untuk pengereman anginnya, makanya dilarang ya. Itu salah satunya. Jadi berapa Ya banyak kalau yang sudah dibongkar dibongkar? itu di Kota Bandung itu ada sekitar 40 ya. 40 yang sudah dibongkar di pengujian ya. Tapi kemarin mengadakan di Pulpul di City Trans yang di Cibiru itu tidak ada. Oh nggak ada. Tidak Oh, ada. Karena mereka paham, karena mereka juga mengerti dan fungsi itu bukan, kendaraan itu bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk mengangkut orang selamat sampai tujuan ya. Bukan untuk gaya-gaya misalnya. Itu mah anak muda lah supirnya. Tuh. Jadi udah cukup Teh Evi? Ya. Oke. Nah, jadi ini, tapi ini juga kalau masalah telolet buat ibu-ibu nih terutama ya, kepada kepada anak-anaknya juga kan biasanya yang banyaknya anak kecil ya Pak Asep ya. Itu harus dihimbau juga sama mamah-mamahnya ya. Iya, sama mamah-mamahnya harus dihimbau. Kemarin saya di depan geologi ya, ada yang pengaduan, saya tindak lanjuti. Saya pertama tegur supirnya dan saya turun ke bawah, saya cabut. Kedua, anak-anak saya usir, suruh pergi. Ya, jangan sampai dia lari-lari, nggak lihat. Kita juga pernah kecil kan. Kalau dulu mah bukan nyari telolet, nyari lak layangan. Iya, itu kan bahayanya. Tidak lihat kaki, lihatnya lak layangan kemana. Padahal di situ ada galengan ada apa, jatuh. Nah itulah. Telolet itu sama. Kalau di kampung itu saya ngejarnya layangan, kalau di Bandung itu ngejarnya telolet gitu. Tuh, ya ini himbauan buat para orang tua untuk anaknya, dihimbau jangan nggak boleh bahkan untuk di pinggir jalan. Ya. Om gitu kan sampai tangannya tuh gitu kan. Kadang ya Pak Asep ya. Tuh, jadi Teh Evi tadi 40 yang sudah dibongkar Teh ya. Ada lagi Akang Teteh yang bertanya? Toh. Ibu Tia nih. Boleh sok nanti Haris ulangi pertanyaannya apa Teh? Sok, biarin. Tuh. Tah.
Pertanyaan bagus. Harus ulangi lagi Pak Asep nih. Pertanyaannya kata Teh Tia, kan tadi si mobilnya mah udah oke. Tah si supirnya gimana? Dicek nggak tes urin sampai ke apa kesehatannya kayak gitu? Gimana tuh Pak Asep? Di awal kita berbicara, kita kolaborasi dengan jajaran kepolisian, Hmm. TNI, OPD, Dinkes, BNN, kan itu. Tujuannya untuk meriksa positif negatif, ya. Kalau positif mungkin apa Bu Tia ya? Kalau positif di perempuan apa gitu. Jadi itu Bu Tia, kita udah koordinasi dengan Dinkes Kota Bandung. Jadi akan menyiapkan di sana untuk pemeriksaan, misalnya tensi. Kalau tensinya tinggi dikasih obat, itu ya. Begitu juga untuk salah satunya BNN. Takutnya dia sebelum pergi misalnya minum obat kuat dulu supaya kuat tidak tidur misalnya. Kan gitu. Tapi itu akan membahayakan. Nah, itu akan diperiksa dulu di terminal Cicahem untuk kerjasama dengan BNN. Udah Tetia udah diamanin semuanya. Aman. Mudah-mudahan semuanya lancar sampai tujuan dan kembali ke Kota Bandung Selamat dengan deh ya. aman, selamat, Tuh. lancar, terkendali. Buat ya cukup tuh. Jadi si orangnya dicek juga, mobil mah pasti, orangnya juga pasti karena ini kolaborasi dengan instansi terkait dengan BNN misalkan ya Pak ya tadi ya. Oke, aman Buat ya. Ada lagi? Nah ini Kang boleh Kang. Nah, yang udah layak, yang udah udah diuji gitu kayak Kang ya. Ada stiker khusus nggak? Ini Jadi layak. gini, Hmm. apa yang disampaikan betul ya. Jadi karena yang udah diperiksa itu kasih stiker dari Kota Bandung dulu. Nanti kalau sudah ada dari kementerian biar seragam ditempelin. Jadi jangan mobil itu terus aja tiap masuk terminal diperiksa. Padahal kendaraan itu aja. Jadi itu hanya memberikan ciri atau contoh bahwa kendaraan itu sudah diperiksa. Tapi kalau alangkah bagusnya kan, kalau misalnya kendaraan itu kita pakai jarak jauh, misalnya dari Bandung ke Surabaya kita cek, kenapa? Salah kan tidak? Karena ada di situ ada keausan, karena misalnya pergerakan kendaraan itu dengan membawa penumpang, ada turunan, ada tanjakan, berarti kan ada salah satu keausan, minimalnya dari sistem pengereman, kan itu. Kalau kita periksa benar, jadi untuk merekomendasikan kepada bengkel untuk cepat diganti. Kenapa salah? Kan itu. Tapi kadang-kadang di terminal itu mentang-mentang sudah ada stiker, padahal dia udah perjalanan jauh tidak ada diperiksa lagi. Nah Aman. itu. Kampas remnya tadi ceknya dah Ya. stiker we pokoknya mah udah Bandung Lampung bolak-balik udah stiker gitu. Padahal ya keausan itu kan seperti kita zaman muda dengan sekarang beda. Karena usia kan faktor U menyusut kan gitu. Kalau dulu makan senang makan jengkol, sekarang dikurangi jengkol. Ya, begitu. Betul. Begitu juga dalam kendaraan. Pasti ada nilai susut, harus kita diperbaiki. Itu salah satu. Tapi Pak Asep berarti ada koordinasi gak misalkan dari tadi kata Pak Asep kan di stikeran heula di Bandung teh. Terus si busnya perjalanan ke Tasik. Itu ada dari Dinas Perhubungan Tasik juga ngecek juga nggak di situ? Harusnya dicek. Harus dicek. Oke. Ya. Karena di dalam perjalanan itu tidak serta-merta karena itu naik jalan dari Bandung misalnya ke Surabaya tetap naik jalan, tidak. Pasti ada perubahan. Ya. Kalau menurut saya gitu, ramcek itu harusnya kita itu pakai alat. Ya. Jadi jangan secara prauji. Di ramcek itu kita nguji remnya seperti apa, nguji sistem kemudinya seperti apa, ketebalan ban seperti apa. Karena jangan salah, kalau kita bannya pecah di depan, itu sebagai pengarah dan pengendali akan lari kemana. Makanya saya sarankan kepada pemilik kendaraan atau kepada supir-supir sebelum berangkat itu harus dicek tekanan anginnya. Tekanan angin ya, betul. Ini hal sepele tapi bisa fatal ya. Tuh, ini buat mobil pribadi. Tekanan angin itu jangan kelebihan, jangan kekurangan, harus pas kan itu. Walaupun bannya jelek, tapi tekanan anginnya bagus, itu tidak akan pecah. Beda kalau bannya bagus, tapi tekanan anginnya tunggu aja, karena terjadilah panas di dalam. Makanya harus dengan
bukan promosi, jangan pakai angin tapi pakai nitrogen gitu, Iya, ya. benar. Dan jangan bannya gundul juga gitu. Iya. Karena Percuma bahan nitrogen tapi gundul aja ya, Pak Asep. kalau gundul itu salah satunya adalah tidak mencengkram antara ban dengan jalan kan itu Iya. untuk pengereman. Kalau gunung mah lesang gitu ya. Tahu yang gundul tapi dipegang lesangnya, Pak Tep ya. Kalau Kang, nah Kang yang paling kenceng ya? Ya. Jadi tidak ada untuk ini friksinya gitu. Oke. Siap. Ada Kang tadi udah menjawab Kang? Oke, aman. Ada lagi yang ingin bertanya? Boleh Teh. Hmm. Hmm. Tah, Pak, mudik gratis teh pergi nah hungkul ai pulangna gratis lagi nggak atau gitu ya? Persyaratannya juga apa aja sana Pak Asep? Jadi kalau mudik gratis itu berangkatnya aja, kalau pulang mah sendiri aja. Oh, tuh teh sapergieun. Jadi tujuan dari mudik gratis itu adalah supaya masyarakat yang mudik itu tidak pakai kendaraan roda 2. Kalau roda 2 misalnya suami istri belum anak, belum lagi bawa barang, jadi ke belakangnya itu nambahin bagasi, dibuatlah dari kayu, dari besi gitu, supaya di sana ya. Iya. Belum lagi istrinya 2 di lahun, di belakang anaknya kan gitu. Jadi itu salah satunya. Jadi ada sekitar 1000 roda 2 yang naik mobil gratis penumpangnya. Jadi saya itu 1000 roda 2 yang tidak bisa pulang tapi penumpangnya pulang pakai bis mobil gratis. Tuh. Itu salah Nah, ini harus ditekankan ya kepada masyarakat Kota Bandung. Bagus pertanyaan Teteh, takutnya Teh dari gerug mudik gratis pulang pergi, kebayang Teh ya, kebayang mudik pas pulang. Memang harus difasilitasi dari pemerintah Kota Bandung untuk perginya saja gitu ya Pak Asep. Tuh, Teh menjawab Teh. Teh mau pulang Pepe. Kalau buat Teteh mah spesial berhenti Pak Asep ya, PP ya, tenang Teh, aman nanti Pak Asep bisa ini ya. Itu jadi buat wargi Bandung itu apa ya namanya persyaratannya tadi udah dijelaskan sama Pak Asep dan mekanisme dari mudik gratis ini difasilitasi untuk perginya saja. Nanti selebihnya jadi persyaratannya belum dijawab itu KTP Bandung. Oh, KTP Bandung. Atau kerja domisili di Bandung gitu. Ya. Jadi kalau misalnya KTP dan kerja di Bandung aja gitu. Ya. Curiga nggak boleh balik dari ke Bandung jika nanti ya Mate. Waduh, itu luar biasa ya. Nanti selebihnya buat Kang Teteh kita lanjut doorstep aja ya. Nah Pak Asep, terakhir nih dari Pak Asep sendiri apa yang ingin disampaikan dari Dinas Perhubungan Kota Bandung dan himbauan apa kepada masyarakat Kota Bandung khususnya yang ingin melaksanakan mudik di tahun 2024? Mangga Pak Asep. Terima kasih untuk warga Bandung yang akan mudik menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kami doakan semoga selamat sampai tujuan. Bagi teman-teman atau bapak-bapak, ibu-ibu yang memakai layanan public transport yang ada di Kota Bandung, pilihlah kendaraan yang berlogo bahwa karena itu sudah layak jalan dan layak operasi. Bukan saya menjamin, tapi setidaknya kita sudah memberikan layanan terbaik untuk warga masyarakat dan memberikan salah satunya kepercayaan bahwa karena itu layak jalan dan layak operasi. Semoga selamat sampai tujuan dan bisa kembali ke Kota Bandung dan bisa silaturahmi dan berkolaborasi untuk membangun Kota Bandung yang lebih baik ke depannya. Waduh, luar biasa. Sekali lagi hatur nuhun buat Pak Asep ya. Mudah-mudahan boleh tepuk tangan dong buat Pak Asep, keren nih. Mudah-mudahan teman-teman Dinas Perhubungan semakin semangat. Ini lagi gencar lagi padat giat ya Pak Asep ya. Menjelang mudik ini mudah-mudahan sehat selalu. Dan terima kasih juga buat Akang Teteh Media. Dan untuk wargi Bandung juga terima kasih yang udah menyaksikan Bandung Menjawab bersama Dinas Perhubungan Kota Bandung. Abis ini jangan kemana-mana karena nanti kita akan membahas ini gak kalah pentingnya juga bersama Dinas Kesehatan Kota Bandung terkait demam berdarah yang katanya di Bandung ini meningkat ya. Jadi nanti kita akan tanyakan, makanya tetap stay di YouTube-nya Diskominfo Kota Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.